Selamat pagi sahabat Ragam. Selamat mengawali harian dengan penuh semangat dan keceriaan ya. Di pagi yang cerah ini Ragam Indonesia hadir memberikan informasi yang menarik dan inspiratif dari seluruh penjuru Indonesia. Sahabat Ragam, Indonesia dikenal kaya akan kuliner dan juga penganannya. Beragam inovasi dan kreasi untuk membuat penganan yang menarik telah banyak bermunculan. Bali, sebagai tujuan destinasi wisata, memiliki banyak perpaduan budaya yang menghasilkan banyak kuliner yang baru dan juga modern. Nah, sahabat Ragam, tak perlu berlama lagi. Saatnya kita simak informasinya berikut ini. Kuliner modern yang pertama mirip dengan penganan yang sering kita jumpai yaitu cakwe. Namun yang satu ini diadopsi dari negeri matador Spanyol yaitu churros yang dikreasikan dengan tuna. Ini adalah kreasi penganan yang disajikan dengan penuh warna dan pastinya enak untuk Anda santap. Untuk membuatnya, siapkan bahan-bahan seperti ini. Meski menggunakan ikan tuna, bau amisnya tidak akan Anda rasakan karena akan hilang pada saat prosesnya. Nah, langkah pertama, campurkan air, mentega, gula pasir, dan garam, masak hingga mendidih. Lalu masukkan ikan tunanya, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil adonan diaduk. Aduk terus sampai tercampur dan adonan menjadi menyatu. Proses pencampuran dengan cara dimasak ini mirip dengan proses pembuatan kue sus atau egg roll. Kalau sudah tercampur rata, pindahkan ke mangkuk yang besar untuk dikocok bersama telur hingga rata. Lalu pindahkan ke dalam plastik segitiga yang ujungnya telah diberi cetakan. Kemudian tekan sampai panjang dan langsung goreng pada minyak panas. Nah, ini kesamaan churros dengan cakwe, sama-sama digoreng. Tapi karena churros adalah adonan kue, maka churros tidak bisa dimelarkan seperti cakwe. Goreng churros hingga kuning kecoklatan, setelah itu angkat dan dinginkan. Nah, untuk penyajiannya, hanya tinggal menggunakan kreasi Anda dengan aneka coklat dan juga meses. Anda juga bisa menyajikan churros dengan tampilan yang menarik. Ikan tuna dipilih sebagai bahan utama dalam churros ini karena selain mudah didapat di Indonesia, ikan ini juga memiliki kandungan omega 3 yang bagus untuk kesehatan kulit dan selenium untuk membantu proses detoksifikasi. Tampilan yang menarik tentu akan membuat Anda tergoda untuk mencicipinya. Yummy! Nah, kalau yang satu ini merupakan kreasi kuliner yang juga tak kalah menariknya, yaitu carrot crescent roll. Ya, penganan yang berbentuk wortel yang satu ini merupakan crescent roll yang dikombinasikan dengan seafood dan juga bumbu Bali tentunya. Bagaimana ya rasanya? Kita lihat proses pembuatannya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita buat kulitnya terlebih dahulu, dan ini bahan-bahannya. Masukkan tepung terigu, pengembang, gula, garam, penguat adonan, susu dan telur. Kocok hingga teraduk rata. Setelah itu masukkan es batu, mentega, dan terakhir air. Adonan ini mirip dengan adonan roti tawar loh sahabat Ragam, hanya yang ini lebih soft karena penggunaan gula dan mentega yang lebih banyak. Setelah menjadi kalis, dinginkan dalam lemari es selama 1 hari, kemudian dipipihkan dengan mesin folding. Pertama, adonan akan dipipihkan setebal 2 cm. Lalu tambahkan butter, lipat lagi dan pipihkan kembali. Setelah itu diamkan selama 1 hari. Kemudian adonan dipipihkan lagi hingga ketebalan 3 mili. Lalu potong adonan dan simpan kembali pada lemari es. Sahabat Ragam, penyimpanan ini memang dilakukan berulang-ulang untuk menghilangkan proses fermentasi pada adonan. Setelah itu potong adonan tipis dan dilipat 2. Untuk selanjutnya dibentuk spiral dan dibentuk seperti wortel dengan loyang spiral. Adonan tinggal diolesi kuning telur dan dipelintir mengikuti bentuk kerucut pada cetakan. Beri pewarna makanan lalu tinggal di oven selama 30 menit. Nah, selanjutnya kita buat isiannya. Ini bahan-bahannya. Tumis bawang, udang, cumi, kerang, dan ikan kakap, lalu bumbui dengan bumbu kuning. Nah, sahabat Ragam, inilah yang disebut dengan bumbu Bali. Perpaduan rempah-rempahnya membuat masakan menjadi sedap. Tumis hingga harum, baru masukkan irisan cabai serta daun ketumbar. Tambahkan garam, merica, dan chicken powder untuk menambah cita rasanya. Nah, kemudian angkat dan tinggal diisi ke dalam crescent roll.
isi hingga penuh ya. Nah, untuk lebih menyerupai wortel, tambahkan daun di atasnya. Kalau sudah begini, carrot crescent roll siap untuk Anda nikmati. Soal rasa jangan ditanya deh. Perpaduan bumbu Bali dan seafood dibalut dengan gurihnya crescent roll akan membuat Anda nambah saat mencoba penganan yang satu ini. Nikmat deh pokoknya. Sahabat Ragam, kuliner yang satu ini pasti akan membuat Anda ngiler deh. Karena dalam satu sajian Anda dapat merasakan 12 macam masakan khas Indonesia sekaligus. Selain itu penyajiannya pun unik karena disajikan dalam lubang-lubang mainan congklak. Keren bukan idenya? Inilah Rijsttafel. Cara penyajiannya seperti ini. Berkembang pada masa kolonial Belanda yang memadukan etika dan tata cara perjamuan resmi Eropa dengan kebiasaan penduduk setempat yang mengonsumsi nasi. Nah, kali ini kita akan melihat dua menu yang akan mengisi Rijsttafel, yaitu marinade tuna dengan sambal matah dan salad udang dengan sambal mangga. Untuk tuna terlebih dahulu ditaburi dengan garam, cabai bubuk, dan daun jeruk. Setelah itu berikan perasan jeruk lemon untuk mengurangi amis pada tuna. Lalu masak tuna sebentar saja. Bagian dalam tuna dibiarkan setengah matang agar daging tuna tetap fresh dan empuk. Sebagai sayurnya, gunakan selada yang diiris tipis lalu beri garam, olive oil, dan jeruk nipis. Setelah itu taruh di wadah congklak, lalu potong tuna menjadi beberapa bagian dan plating di atas potongan sayuran tadi. Tak lupa berikan bumbu khas Bali yaitu sambal matah. Nah, menu pertama sudah selesai. Selanjutnya menu kedua ada salad udang dengan saus mangga. Sahabat Ragam mau tahu bagaimana merebus udang agar rasanya nikmat? Seperti ini nih. Rebus udang bersama dengan sayuran seperti seledri, daun bawang, wortel, dan lemon. Pastikan airnya sudah matang sebelum udangnya masuk. Nah, selanjutnya masukkan udangnya. Tak perlu terlalu lama, cukup 2 menit saja. Sahabat, mudah loh untuk menentukan udang sudah matang atau belum. Jika kepala dan ekornya sudah menyatu, berarti udang sudah matang. Setelah matang, langsung rendam udang pada air es agar menghentikan proses masak pada udang. Nah, sekarang buat bumbu mangganya dengan menggunakan mangga arum manis. Tambahkan jeruk nipis, sedikit gula, garam, salad oil, cabai, dan cuka apel. Lalu kupas udang yang telah direndam dan tata cantik di atas congklak bersama sambal mangganya. Menu lainnya ada sate lilit khas Bali yang tinggal di-grill saja. Tinggal disajikan bersama saus kacang yang telah di-blender halus. Nah, bagaimana sahabat? Unik dan menarik bukan sajiannya? Dengan tampilan yang unik ini, tentu akan menambah nafsu makan Anda. Selamat menikmati. Dari Bali, kini kita ke Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan dua provinsi yang memiliki pulau-pulau kecil yang memiliki ragam kuliner dan wisata yang menawan. Salah satunya datang dari Pulau Alor yang beribu kota di Kalabahi. Di sini ada kue yang menjadi ciri khas dari kota ini, yaitu kue kenari. Di sekitar kota Kalabahi, Alor, terdapat banyak pohon kenari. Tak heran jika kue kenari merupakan kue khas dari daerah ini. Bahan membuat kue kenari cukup mudah dengan bahan utama tepung terigu, garam, tepung kanji, telur, dan tentunya kacang kenari yang telah ditumbuk. Untuk membuatnya, masukkan semua bahan, aduk hingga menjadi adonan. Setelah kalis, bentuk adonan menjadi bulat-bulat dan letakkan ke dalam loyang. Kemudian tambahkan kenari yang telah diiris tipis sebagai toppingnya. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam oven. Setelah 60 menit, angkat kue kenari dan siap untuk Anda nikmati. Kue kenari biasanya dihidangkan bersama dengan kue rambut. Tekstur kue kenari cenderung kering dan gurih. Kue ini juga merupakan buah tangan yang dapat Anda berikan kepada keluarga saat Anda berkunjung di Alor. Selain di Alor, Pulau Sumbawa tepatnya di Sumbawa Besar juga memiliki kue khas. Inilah batu kumung. Batu kumung memiliki arti batu apung. Ya, tampilan penganan yang satu ini memang menyerupai batu apung.
Untuk membuatnya dibutuhkan tepung terigu, telur, santan, gula aren, minyak sayur, dan garam. Pertama, kocok telur dengan mixer hingga mengembang dan halus, lalu tambahkan tepung terigu, aduk hingga menjadi adonan yang lembut. Setelah itu panaskan minyak goreng dan goreng adonan dengan ukuran 1 sendok makan. Setelah mengembang dan matang, angkat batu kumung dan masukkan ke dalam wadah berisi air agar batu kumung dingin. Tiriskan batu kumung dengan memeras agar airnya hilang. Selanjutnya, buat kuahnya dengan mencairkan gula aren atau gula Jawa yang dicampur dengan santan. Aduk hingga mendidih lalu masukkan batu kumung ke dalamnya. Aduk sebentar dan semangkuk batu kumung siap untuk Anda nikmati. Sahabat, sudah tahu kan kenapa penganan yang satu ini disebut batu kumung atau batu apung dalam bahasa Indonesianya? Lihat saja tampilannya. Kue dari tepung beras yang menyerupai batu mengapung di atas kuah gula aren dan santan. Penganan ini memiliki rasa yang manis sehingga anak-anak pasti suka. Terlebih jika Anda sajikan di waktu sore, benar-benar nikmat. Penganan ini sangat pasti nikmati di waktu senggang. Untuk masyarakat Sumbawa, biasanya penganan ini menjadi menu favorit saat akan berbuka puasa. Nah, kalau di Taliwang, Sumbawa Barat, ada juga kue atau panganan yang menjadi ciri khas dari kota ini, yaitu palopo. Palopo merupakan panganan yang mirip bubur dan terbuat dari susu kerbau. Untuk dapat membuat palopo yang paling baik, gunakan susu kerbau yang masih segar. Di Taliwang, biasanya kerbau diperah sekitar pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Sebelum diperah, kerbau diberi minum terlebih dahulu, kemudian anak kerbau akan dilepas pada induknya dan dibiarkan untuk meminum susunya. Ini akan menjadi stimulus agar susu kerbau dapat keluar. Setelah dirasa cukup, kerbau siap untuk diperah. Proses pemerahannya pun tak jauh berbeda dengan sapi ataupun kuda. Selama kerbau tenang, proses pemerahan akan berlangsung cepat. Setelah mendapat susu kerbau, saatnya untuk membuat palopo. Selain susu kerbau, bahan yang diperlukan gula Jawa yang dicairkan dan terong buah. Campurkan susu kerbau dengan gula Jawa yang telah dicairkan, aduk hingga rata. Lalu iris terong buah dan peras agar tercampur dengan adonan palopo. Terong buah digunakan untuk membuat palopo sedikit mengental karena zat asam yang terdapat dari terong membantu untuk mengikat zat cair sehingga dapat lebih kental. Setelah itu, masukkan adonan palopo ke dalam wadah. Ada beberapa variasi dalam menghidangkan palopo, selain dengan mangkuk, ada juga yang menggunakan daun pisang. Isi adonan palopo hingga 2/3 bagian, kemudian kukus hingga matang. Setelah matang, angkat palopo dan siap untuk dihidangkan. Sahabat, terkadang palopo juga disebut sebagai bubur dari Sumbawa, karena memang bentuknya yang seperti bubur. Manis, itulah yang akan Anda rasakan saat mencicipi palopo, karena memang bahan yang digunakan hanya susu dan gula Jawa. Banyaknya susu yang digunakan menjadikan palopo bagus untuk kesehatan. Karena susu kerbau kaya akan protein, mineral, vitamin B12, vitamin A dan C, dan rendah kolesterol. Sudah enak, menyehatkan lagi. Satu lagi kuliner khas yang berasal dari Nusa Tenggara masih berada di Taliwang. Kue ini disebut dengan tepung santan. Tepung santan terbuat dari tepung kanji, gula pasir, pewarna makanan, santan, telur, dan baking powder. Untuk membuatnya, pertama campurkan santan, pewarna makanan, gula pasir, tepung terigu, tepung kanji, lalu aduk hingga warna berubah dan semua bahan tercampur. Setelah itu, ambil sedikit adonan dan letakkan pada wadah. Lalu tambahkan kembali tepung aduk hingga menjadi adonan yang kalis. Setelah adonan menjadi kalis, masukkan adonan ke dalam cetakan dan tekan hingga menghasilkan bentuk seperti bunga. Tidak lupa berikan topping di atasnya berupa adonan yang berwarna merah. Kemudian siapkan tungku wajan yang telah diberi pasir pada permukaannya. Setelah cukup panas, masukkan adonan dan tunggu hingga kue tepung santan ini matang. Tak perlu menunggu lama, cukup 20 menit. Kue ini siap untuk Anda sajikan.
Tampilan yang menarik dan warnanya yang cerah akan membuat Anda selalu ingin mencicipi penganan yang satu ini. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang manis akan sangat terasa saat Anda mencicipinya. Penganan ini sangat cocok dinikmati saat sore hari. Sahabat Ragam, khasanah budaya Indonesia memang tak ada habisnya dan harus kita lestarikan agar kebudayaan yang ada tetap lestari dan tidak punah. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa kesenian mulai ditinggalkan dan menjadikan kesenian Nusantara ini terancam eksistensinya. Nah, sahabat Ragam, berikut kami informasikan beberapa kesenian yang hampir punah yang ada di Nusantara. Langsung saja ya, sahabat Ragam. Yang pertama yaitu kesenian berokan. Berokan adalah topeng dari kayu yang berbentuk mirip dengan buaya. Ini merupakan kesenian khas Indramayu yang mirip dengan kesenian barongsai atau tari barong dari Bali. Warna topengnya merah dengan mata yang besar dan menyala. Mulutnya dapat digerakkan dan dibuka tutup sehingga menghasilkan bunyi yang cukup keras. Seolah-olah itu adalah bunyi dari gigi buaya yang dikatupkan. Tubuhnya terbuat dari bekas karung beras yang dijahit sedemikian rupa sehingga mampu menutupi pemainnya. Terkesan seperti tubuh binatang yang besar dan berbulu karena ditambahi ijuk dan serpihan tambang. Yang unik dari kesenian ini adalah suara berokan biasanya nyaring dan melengking. Hal ini didapatkan dari alat khusus dari bilah bambu kecil yang dimasukkan ke dalam mulut. Dengan alat inilah nantinya berokan akan berkomunikasi dengan penonton maupun dengan sang pawang. Berokan biasanya dimainkan berkelompok. 1 atau 2 berokan diiringi oleh beberapa orang yang memainkan alat musik seperti kendang, tambur, dan kenong. Rombongan ini akan berkeliling desa untuk mencari si penanggap. Sebelumnya berokan akan melakukan beberapa atraksi seperti gerakan menggigit ekor, menyanyi bersama pawang, dan meliuk-liukan kepalanya. Setelah itu salah satu berokan akan mengalihkan perhatian dengan mengejar anak-anak yang menonton. Sementara itu berokan lainnya akan memasuki rumah sang penanggap dan mengambil bantalnya. Sebagai puncaknya, berokan akan melempar bantal ke atap rumah sebagai simbol dari buang sial atau tolak bala. Biasanya kalau ada yang menanggap berokan, mereka berharap berokan dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan. Wah, sungguh seru dan syarat akan makna ya, sahabat Ragam. Selain berokan, ada pula karaci yang merupakan kesenian yang sudah jarang ditemui di Nusa Tenggara Barat. Ini adalah seni pertarungan yang melibatkan 2 orang lelaki untuk menentukan siapa yang pantas menjadi juara di daerahnya. Karaci merupakan seni budaya zaman dahulu yang masih ada hingga kini. Bahkan sebelum masuk kota Sumbawa Besar, Anda akan menemukan patung karaci sebagai bentuk lestarinya budaya ini. Bermula dari alun-alun istana, karaci merupakan hiburan bagi para raja di Sumbawa. Kalian saling pukul dan menahan pukulan lawan menjadi tontonan yang sangat menghibur. Inilah awal mula karaci tersebar di masyarakat Sumbawa hingga akhirnya menjadi tradisi yang merakyat. Karaci memiliki arti memukul dengan kayu bertubi-tubi dan sekuat tenaga. Permainan karaci biasa dilakukan oleh 2 orang dewasa yang berasal dari suku asli Sumbawa, yaitu suku Samawa. Para petarung menggunakan tongkat yang disebut sesambu dan empar atau perisai yang terbuat dari kulit kambing atau kerbau. Dengan gerak tari atau ngumang, petarung memulai karaci sambil berbalas pantun. Pantun yang disebut lawas juga dimaksudkan untuk mencari lawan untuk bertarung. Ada juga tameng yang bisa melindungi tubuhnya dari pukulan keras. Apabila pemain tidak terampil menggunakan tameng, maka bisa berakibat fatal bila pukulan kayu mengenai kepala. Karaci dipimpin oleh seorang wasit pemisah yang mampu mencegah pertarungan yang menjurus ke arah berbahaya. Permainan ini juga memiliki sandro atau dukun yang bertugas mengobati luka yang diderita oleh petarung karaci. Permainan akan berakhir apabila juri melerainya dengan menggunakan galah bambu yang panjang. Permainan karaci selalu ditemani dengan alunan alat musik perkusi dan juga serumpet, yaitu alat musik tiup seperti suling. Ini untuk menambah nilai kompetisi dan meningkatkan semangat dari para pemain karaci. Seni permainan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Ini bertujuan agar kaum lelaki suku Samawa berani mempertahankan bumi Sumbawa dari orang yang ingin menghancurkannya. Sahabat Ragam, Anda berani untuk mencobanya?
Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.